Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Danis Putra Arsitek, yang selalu membahas dengan berbagi pengalaman tentang toko bahan bangunan. Kali ini yang akan saya bahas adalah cara menangani atau mengelola keuangan di toko bahan bangunan. Begini saudara, yang namanya kita usaha atau kita berusaha atau kita punya toko, itu angan-angannya itu yang pertama adalah yang pertama adalah ingin menambah penghasilan, nomor satu. Setelah itu ingin supaya taraf hidup lebih baik, pasti juga karena berhubungan dengan finansial. Terus kalau penghasilan itu bertambah, otomatis yang diharapkan adalah kesejahteraan bertambah. Kalau kesejahteraan bertambah, harapan selanjutnya adalah kebahagiaan bertambah. Itu angan-angan dan rencana atau harapan semua manusia yang hidup di dunia ini dalam keadaan normal. Tapi kalau kita berusaha, atau kalau kita punya toko bahan bangunan, dengan bertambahnya usaha kita, dengan bertambahnya penghasilan kita, tapi kita kok kurang bahagia atau kurang nyaman, otomatis perlu dipertanyakan, otomatis perlu dicari solusinya. Karena menangani toko bahan bangunan itu memang usaha toko bahan bangunan itu memang kalau dilihat itu nyaman, kalau dilihat itu enak. Itu kalau cara penanganannya benar. Tapi kalau penanganannya kurang benar, bukan menambah enak, bukan menambah sejahtera, bukan menambah senang, tapi menambah pusing. Kita mau buka untuk mencari modal aja pusing. Kalau sudah berjalan, toko itu makin besar kelihatannya makin besar. Itu kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengelola, itu makin pusing. Karena apa? Karena toko itu besar, itu biasanya itu omset juga banyak, aset juga bertambah, dagangan juga bertambah, tapi utang pasti bertambah. Utang di mana? Di mana-mana. Yang saya jalani dan saya sudah menjalani dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode. Yang penting jangan sampai utang di bank. Itu menurut saya. Yang penting Anda kalau buka usaha apapun, kalau kita ini orang Jawa atau orang Muslim atau orang yang beriman, jangan pakai utang bank dulu. Atau kalau bisa nggak pakai utang bank. Karena gini saudara, logikanya gini. Kalau kita utang pinjam bank, itu nantinya itu sebelum usaha kita sudah mengandalkan uang bank. Kalau sudah usaha itu, iya kalau jalan aja pusing kok. Karena apa? Seandainya gini logika, kita ngambil utang bank 500 juta, itu semua untuk modal katakan untuk modal saja 500 juta. Setelah itu toko itu berjalan, tapi setiap bulan kita harus mengangsur. Kalau utangnya pinjamannya itu pokok plus bunga, setiap bulan kita harus ngangsur, ya logikanya selama angsuran itu selesai, logikanya toko itu mesti modalnya pasti berkurang. Karena apa? Karena dikuras untuk memang tadinya memang nggak punya, memang nggak ada, ya logikanya. Terus ditambahi kebebanan lagi dengan bunga bank, gitu. Jadi kalau memang
usaha, apapun jenisnya usaha, apalagi toko bahan bangunan, berjalan dengan modal seadanya, kalau bisa modalnya sendiri. Kalau bisa modalnya sendiri, jangan utang bank. Kalau modal kita sendiri, nanti kita bisa berkembang sedikit demi sedikit. Ada kelebihan keuntungan, digulakkan lagi, dibelikan lagi untuk melengkapi barang. Dan kalau toko itu sudah berjalan, kita untuk mencari modal sampai 100, 200, 300 juta itu nggak sulit, saudara. Kalau toko itu sudah berjalan, kita untuk mencari modal 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 500 juta itu nggak sulit. Kenapa? Karena kita sudah dipercaya sama supplier. Asalkan modal yang paling utama untuk kerja, untuk usaha adalah modal kejujuran. Toko kita buka dan komitmen dengan supplier. Pertama kita mungkin di plafon. Di plafon maksudnya utangnya dibatasi. Kayak semen kadang-kadang kita satu pengambilan pertama itu biasanya di plafon satu nota. Satu nota itu nilainya 10 juta. Kalau pembayaran kita itu baik, itu pasti nanti plafonnya dinaikkan. Plafonnya dinaikkan. Plafonnya dinaikkan. Sampai kadang-kadang sampai tak terhingga. Asalkan komitmen kita dengan perusahaan itu, dan itu berlaku untuk semuanya, karena di toko bahan bangunan itu memang supplier itu rata-rata karena supplier di toko bahan bangunan itu rata-rata itu pembayarannya itu tempo. Tapi ya itu tadi, yang namanya usaha, yang namanya orang, yang namanya siapapun itu melihat rekam jejak kita, melihat reputasi kita. Untuk mendapatkan pembayaran tempo itu kita butuh waktu, kepercayaan, untuk menanamkan kepercayaan kepada supplier. Itu rata-rata seperti itu. Makanya toko bahan bangunan itu bukan modal uang saja, modal kepercayaan. Kalau kita dipercaya sama supplier, itu sampai berapapun itu biasanya dikasih. Begitu. Kalau kita mengandalkan uang kita sendiri, kalau di atas 1 miliar sih aman-aman saja. Usaha dengan toko bahan bangunan itu yang modalnya di atas 1 M, kalau toko kecil-kecilan kayak saya ini ya sudah jalan sekali, nyantai. Nggak mikir pembayaran, nggak mikir tagihan, nggak mikir apa-apa. Ada uang pula, ada uang beli, cash gitu saja. Tapi kalau untuk pemula, untuk teman-teman yang modalnya gak cumpon kayak saya, itu modal yang paling utama adalah modal kepercayaan. Yaitu tadi, jangan, kalau bisa jangan utang di bank, karena nanti nyun sewu, saudara, kadang-kadang orang kan gini, orang-orang kepingin kelihatan besar, kepingin usahanya kelihatan besar, kepingin tokonya kelihatan besar. Dengan cara apa? Dengan segala macam cara. Dengan cara utang di bank. Itu nantinya itu kelihatannya saja yang besar dari luar, tapi di dalam diri kita, di dalamnya itu nanti keropos. Kalau ada guncangan sedikit saja, contohnya kalau ada seperti kayak kemarin itu, ada krisis corona, waduh, pusing. Tapi kalau utang kita nggak utang di bank, terus pembayaran kita di supplier itu bagus, sama supplier itu masih diberi toleransi. Karena apa? Karena supplier melihat rekam jejak kita, melihat pembayaran kita sebelumnya. Kalau nggak ada apa-apa, kita memang nakal ya, supplier nggak mau. Dan nafasnya toko bahan bangunan itu dari supplier. Kalau kita sudah tidak didatangi supplier, itu berarti pembayaran kita memang jelek. Nah, untuk mengatur seperti itu, saya punya trik. Salah satunya yang sudah saya jalani dan sudah saya revisi berkali-kali. Begini ya saudara,
kalau kita punya supplier, contohnya semen saja ya, semen. Itu jangan terlalu banyak supplier. Dari supplier ini ngambil, dari supplier A ngambil, supplier B ngambil, supplier C ngambil. Nanti kalau semua mengasih tempo dan waktu jatuh temponya itu bersamaan, kita sendiri yang pusing. Kita sesuaikan dengan keadaan kita sesuaikan dengan kemampuan kita untuk membayar. Contohnya gini, hari ini kita sudah order semen yang nilainya 5 juta. Padahal keuangan kemampuan pendapatan kita satu hari ini 5 juta. Lah untuk hari ini jangan ngambil nambahi utang lagi saudara. Nah, itu berlaku seterusnya. Karena apa? Nanti hari ini, bener hari ini mungkin 1 bulan lagi kita ditagih. Cuma kalau hari ini sudah 5 juta dan kemampuan keuangan kita itu 5 juta. Iya memang habis untuk membayar itu tadi. Tapi kalau memang bisa muter gak masalah. Kalau memang bisa muter. Terus seandainya besok, kalau ada order ya besok saja nggak apa-apa. Hari besok order atau kiriman untuk hari besok atau lusa dan lain-lain. Dan kalau sudah dipercaya dengan supplier, jangan aji mumpung. Jangan aji mumpung. Kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Kalau kita sudah dipercaya dengan supplier, itu kadang-kadang kita ngaji mumpung. Ngaji mumpung gimana? Barangnya supplier diambil semua, ditumpuk di toko kita. Itu keliru, sia-sia saudara. Kemampuan kita tetap diukur. Lebih baik kita mencari barang yang lain yang cepat laku untuk menambahi item barang. Daripada kita menumpuk satu stok barang dan barang itu tidak habis dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan. Nah, itu salahnya kadang-kadang. Kita tumpuk saja, setelah itu waktunya jatuh tempo, barangnya masih ada. Itu pusing kita. Begitu. Terus setelah dipercaya, yaitu tadi, kita harus tahu posisi keuangan kita. Gini saudara, rahasianya begini. Selama uang toko itu kita kembalikan ke toko, insya Allah selamat. Tapi manusiawi kadang-kadang, bukan orang, saya sendiri juga pernah mengalami. Kalau sudah ada uang, itu kadang-kadang bukan kebutuhan yang dibeli, tapi keinginan. Nah ini nggak ada putusnya. Di toko ada uang numpuk, padahal kita nggak tahu semen kita habis. Atau semen kita masih banyak, cuman tagihan semen numpuk 3 nota, 4 nota. Nah nanti kalau kita ditagih bersamaan penagihannya, kita bingung. Rahasianya itu tadi, uang toko harus dikembalikan ke toko lagi. Boleh kita ambil tapi tidak lebih dari margin kita harian. Makanya di toko saya itu saya atur dengan mesin kasir. Saya itu tahu hari ini apa saja yang rencananya untuk dibayar. Jangankan hari ini, 1 minggu ke depan, sales. Karena apa? Karena supplier itu punya sales. Salesnya itu berjalan itu ada jadwalnya. Hari ini semen, besok besi, besok lusa lagi asbes, lusa lagi triplek, dan barang kecil-kecil. Itu ada jadwalnya. Di tempat saya itu ada jadwalnya. Jadwal supplier hari ini yang berkunjung. Itu ada jadwalnya semua. Dan itu tidak boleh dilewati. Di tempat saya untuk membayar supplier itu 1 hari sebelumnya sudah saya sediakan. Ya kalau memang ada, tapi kalau nggak ada kadang-kadang ya uang hari ini untuk membayar hari ini. Tapi biasanya itu uang penjualan kemarin lusa itu saya kumpulkan untuk membayar sales hari ini. Nah kalau memang seperti itu nyaman saudara. Jangan hari ini nggak ada uang, tagihan banyak. Wah itu membuat kita pusing, membuat kita bingung. Akhirnya putus asa, akhirnya nggak semangat untuk kerja. Karena apa? Kita harus kembali ke awal kita. Kita membuka toko itu belum punya apa-apa, ya kita kembalikan saja. Kita tata sedikit demi sedikit lagi. Kalau memang sudah terlanjur, caranya nota-nota yang sudah kedaluarsa, nota-nota yang sudah jatuh tempo, itu kita lunasi dulu.
didulukan yang sudah jatuh tempo. Nanti suppliernya bisa toleransi. Kita ambil nota-nota yang sudah jatuh tempo. Ya itu tadi sebenarnya. Yang penting kita meskipun nota kita di supplier itu banyak, katakan sampai 10-15 juta. Yang penting belum jatuh tempo, itu enak saja. Makanya kalau bisa diusahakan jangan sampai jatuh tempo lebih dulu. Nanti kalau kita sudah bagus dengan supplier, saya itu supplier tidak ada yang membatasi saya, tidak ada yang melafon saya. Supplier apapun, minta barang apapun dikasih. Cuman saya tahu diri dan saya tahu kemampuan saya untuk membayar. Meskipun didadak, orang Jawa bilang, meskipun didadak bagaimanapun, saya tetap tidak mau. Kalau memang kebutuhan saya dalam jangka waktu 1 minggu ini masih ada, saya tidak akan order lagi. Apapun barangnya, apapun anunya, pokoknya yang penting barang itu yang habis atau yang memang tidak cukup untuk 1 minggu atau kemampuan kita menjual 2 hari atau 3 hari, itu saja yang kita ambil. Saya kayak barang kecil-kecil, itu ada sales itu yang datang itu setiap hari, saudara. Bayangkan dia mau datang mengirim kita setiap hari. Hari ini order, besok dikirim. Kadang-kadang kalau saya ordernya pagi, siang itu dikirim. Kurang enak ya opo. Pembayaran tetap tempo. Sama kita dengan disuruh menjual barangnya dan kita dimodali, kita disuruh ngambil untung. Ya kalau sudah dapat supplier seperti itu, nyaman kita, saudara. Setiap hari mengirim, setiap hari saya juga membayar. Nilainya berapa nggak saya tunjukkan, tapi dia nyaman dengan saya. Setiap hari dia mengirim, setiap hari dia membayar, dan tidak pernah ada plafon. Sampai kalau memang buka toko lagi, saya yang mengisi barangnya semua. Kurang enak ya opo? Enak sekali. Ya itu tadi pedomannya, prinsipnya. Yang penting kita itu dapat kepercayaan dari supplier. Modal utama usaha apapun adalah kejujuran. Kalau kita jujur, kalau kita amanah, kalau kita bisa dipercaya, komitmen jelas, pembayaran waktu membayar jelas, insya Allah kita besar dengan sendirinya tanpa membutuhkan utang dari siapapun. Karena apa? Karena yaitu tadi, karena kita jujur, karena kita komitmen dengan pembayaran. Demikian barangkali ini sedikit sekelumit tentang cara keuangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.